Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas karunia nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki maupun kesehatan. Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima solat yang dilakukan tanpa wudu dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Wudu menjadi syarat sebelum menunaikan solat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa kesalahan ketika wudu yang bisa membatalkan solat kita. Kesalahan wudu yang biasa membatalkan solat yang pertama ialah tidak membaca bismillah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika wudu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam wudu. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudu menjadi kesalahan yang harus dihindari karena dapat menyebabkan batalnya wudu. Khalid bin Miqdan dari sebagai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan suatu hadis, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengilap karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga, membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Selain tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudu, perlu juga memperhatikan kuantitas melakukannya. Apabila tiba-tiba merasakan khawatir atau ada yang kurang, sebaiknya jangan membasuhnya lagi, karena bisa jadi sikap waswas itu justru datangnya dari syaitan. Yang keempat, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian boros dalam air. Maka beliau berkata, apakah dalam air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa benda yang mengandung lafadznya merupakan suatu hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kencing, maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin. Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja
sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Yang ketujuh, tertidur lalu tidak mengambil wudu lagi. Sebagian orang yang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamat dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit solat tanpa berwudu lagi, itu adalah salah kaprah. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Namun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan, perhatikan istinsyak dan istinsyar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, sementara istinsyar adalah mengeluarkannya. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu kerap kali hanya memasukkan jarinya yang basah ke hidung. Hal itu harus diperhatikan karena Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda tentang istinsyak dan istinsyar. Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung, dan barang siapa yang melakukan istijmar, hendaklah melakukannya dengan ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa mengusap leher saat membasuh wajah adalah hal yang dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk bagian dari wudu. Ingatlah prinsip kehati-hatian dalam Islam. Terkadang ketika menambah-nambahkan justru itu bisa menjadi bumerang. Yang ke-10, membaca doa tidak berdasar. Selain menambah-nambahkan gerakan wudu, membaca doa yang tidak ada dalam ajaran juga tentu menjadi satu kesalahan yang bisa membatalkan wudu dan tentu juga solat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.